Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mila Ainurlita dengan NIM 230504882 dari Fakultas Teknologi dan Bisnis Jurusan Ilmu Komputer Universitas Syedzi Madani. Di sini saya akan menjelaskan tentang beberapa pembahasan yang berkaitan dengan dasar-dasar pemrograman. Keep enjoying semuanya. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang materi tentang dasar-dasar pemrograman. Ya, tujuan saya membuat video ini ialah untuk memenuhi mata kuliah dasar-dasar pemrograman yang di yang diampu oleh dosen Bapak Ihsan Maulana Eskom MTI. In here, di sini ada table of contents, yaitu yang pertama kita akan membahas konsep dasar dan pengantar bahasa pemrograman. Yang kedua ada struktur dan sintak dasar. Yang ketiga ada logika pemrograman dasar. Yang keempat ada form dan input pengguna. Yang kelima ada struktur kontrol, if, else, dan switch. Yang keenam ada perulangan dan perolahan data. Oke, kita ke pembahasan yang pertama. Di sini ada konsep dasar dan pengantar bahasa pemrograman. Secara sederhana, konsep dasar pemrograman ini tuh adalah ide-ide fundamental ya, yang menjadi landasan dalam menulis kode. Ini seperti belajar abjad dan kata-kata dasar sebelum kita bisa menulis sebuah cerita. Konsep dasar pemrograman ini adalah fondasi yang sangat penting loh bagi setiap programmer, baik pemula maupun yang sudah berpengalaman. Konsep-konsep ini akan membantu kita memahami logika di balik setiap kode yang kita tulis. Di sini ada pertanyaannya, mengapa konsep ini penting bagi seorang pemula? Yang pertama ada pemahaman yang mendalam. Dengan memahami konsep dasar, kita akan lebih mudah memahami kode pemrograman yang lebih kompleks. Kita akan tahu mengapa suatu kode ditulis dengan cara tertentu. Yang kedua ada membangun logika berpikir. Nah, pemrograman melatih kita untuk berpikir secara logis dan sistematis. Nah, kita akan belajar nih memecahkan masalah menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dan mencari solusi yang lebih efektif. Mencari solusi yang efektif ya. Yang ketiga ada fleksibilitas. Setelah menguasai konsep dasar, kita akan lebih mudah beradaptasi dengan bahasa pemrograman yang berbeda. Karena konsep-konsep dasarnya seringkali sama, hanya sintaksnya yang berbeda. Yang keempat ada efisiensi. Dengan memahami konsep dasar, kita bisa menulis kode yang lebih efisien dan efektif loh. Kita akan menghindari kesalahan-kesalahan umum yang sering dilakukan oleh pemula. Nah, yang terakhir nih, ada kreativitas, yaitu konsep dasar pemrograman akan membantumu mengembangkan kreativitas dalam membangun aplikasi. Di sini kita akan memiliki lebih banyak ide dan cara untuk menyelesaikan masalah. Lanjut, slide selanjutnya yaitu di sini ada contoh bahasa pemrograman Python. Di sini kenapa saya memilih bahasa Python? Karena Python itu mudah dipelajari ya, fleksibel dan memiliki banyak sekali library. Python ini biasanya digunakan untuk berbagai macam aplikasi seperti web development, data science, dan AI. Bahasa Python ini termasuk dalam jenis bahasa pemrograman tingkat tinggi, maaf. Bahasa Python ini termasuk dalam bahasa pemrograman tingkat tinggi loh sobat. Bahasa Python juga termasuk bahasa yang populer karena memiliki sintaks yang sederhana dan mudah dibaca. Nah, di sini saya ada contohnya ya. Jadi di sini inputnya print, nama saya Mila Ainurlita. Print usia 19 tahun. Print sudah menikah, itu false. Jadi output yang akan dihasilkan yaitu nama saya Mila Ainurlita, usia 19 tahun, sudah menikah, false. Seperti itu outputnya teman-teman. Slide selanjutnya. Pembahasan kedua yaitu struktur dan sintak dasar.
Apa itu struktur dasar dan sintak dalam bahasa PHP? Nah, di sini saya memilih PHP ya, teman-teman. Tadi slide pertama itu Python. Yang slide kedua, saya memilih PHP. Struktur dasar PHP sangat sederhana. Setiap kode PHP harus diapit oleh tag pembuka yang seperti ini dan tag penutup yang seperti ini. Di antara kedua tag ini, kita dapat menuliskan berbagai macam perintah dan fungsi PHP. Sintaks adalah aturan penulisan kode. PHP memiliki sintaks yang cukup mudah dipahami, mirip dengan bahasa C. Beberapa hal penting dalam sintaks PHP. Yang pertama ada case sensitive. PHP membedakan huruf besar dan huruf kecil untuk variabel dan fungsi yang dibuat pengguna. Namun untuk fungsi bawaan PHP tidak case sensitive. Jadi kalau kalian pakai bahasa PHP nih ya teman-teman, kalian harus teliti banget nih sama huruf besar dan huruf kecilnya. Nah, yang kedua, ada titik koma. Setiap pernyataan dalam PHP harus diakhiri dengan titik koma. Nah, jadi kalau kalian juga pakai bahasa PHP, kalian juga harus menyertai setiap pertanyaan yaitu diakhiri dengan titik koma. Kalau enggak, sintak kalian bakalan error. Yang ketiga ada komentar. Di sini ada single line comment dimulai dengan seperti ini dan multi-line comment diapit oleh seperti ini, garis seperti ini, dan garis seperti ini. Yang keempat, ada variabel. Dimulai dengan tanda dolar, tanda seperti ini. Tidak perlu dideklarasikan tipe datanya. PHP akan mendeteksinya secara otomatis. Yang selanjutnya ada operator. PHP memiliki berbagai macam operator seperti aritmatika, perbandingan, logika, dan lainnya. Selanjutnya ada control flow. PHP mendukung struktur kontrol seperti if, else, for, while, dan lain-lain untuk membuat program yang lebih kompleks. Dan selanjutnya ada fungsi. Kita dapat membuat fungsi sendiri untuk mengelompokkan kode dan memudahkan pemakaian ulang. Nah, di sini ada contoh kode sederhana menggunakan PHP. Di sini saya menggunakan contoh dari Hello World. Sini nih. Jadi awalnya kita harus menulis tanda seperti ini ya, seperti teman-teman. Nah, seperti penjelasan tadi, harus PHP, setiap kode PHP harus diapit oleh tag pembuka nih, seperti ini. Dan diapit juga dan ditutup oleh tanda seperti ini. Dan tag penutupnya seperti ini ya, teman-teman. Jadi, di sini saya menampilkan hello world. Di sini inputnya, di sini outputnya. Seperti itu, teman-teman. Selanjutnya, kita akan di ketiga, di pembahasan ketiga ini, kita akan membahas tentang logika pemrograman dasar. Nah, logika pemrograman dasar adalah serangkaian aturan dan prinsip berpikir yang digunakan untuk memecahkan masalah dan merancang solusi dalam bentuk kode. Sederhananya, ini adalah cara kita mengajarkan komputer untuk melakukan tugas tertentu. Nah, logika ini melibatkan apa aja? Melibatkan algoritma, struktur kendali, variabel dan tipe data. Algoritma ini urutan langkah-langkah yang jelas dan struktur untuk menyelesaikan suatu masalah. Kalau struktur kendali, perintah ialah perintah yang mengatur alur eksekusi program seperti percabangan, if else, dan perulangan loop. Yang terakhir ada variabel dan tipe data, yaitu wadah untuk menyimpan data yang akan diolah dalam program. Nah, contoh sederhana logika pemrograman di sini ada jika nilai ujian lebih dari 80, maka tampilkan selamat Anda lulus dengan nilai A. Jika tidak, maka tampilkan Anda perlu belajar lebih giat. Dalam contoh di atas, logika yang digunakan adalah membandingkan nilai ujian dengan nilai ambang batas 80. Percabangan memilih tindakan yang berbeda berdasarkan hasil perbandingan. Nah, di pembahasan yang keempat ada from dan input pengguna. Dengan memahami struktur dasar HTML dan elemen formulir, kita dapat membuat berbagai jenis formulir untuk mengumpulkan informasi dari pengguna.
Form HTML adalah suatu elemen dalam halaman web yang memungkinkan pengguna untuk memasukkan data atau informasi. Data yang dimasukkan ini kemudian bisa dikirim ke server untuk diproses lebih lanjut. Sederhananya, form adalah seperti sebuah formulir pendaftaran atau formulir kontak yang sering kita temui di berbagai website. Nah, di sini saya punya contohnya di sini. Ini ini inputnya dan outputnya akan keluar seperti ini. Ini yang dinamakan dengan from dan input pengguna. Di pembahasan kelima, kita akan menjelaskan tentang struktur kontrol if, else, dan switch. Nah, di sini struktur kontrol dalam PHP, if, else, dan switch. Struktur kontrol dalam pemrograman termasuk PHP digunakan untuk mengontrol alur eksekusi suatu program. Dengan struktur kontrol, kita bisa membuat keputusan berdasarkan kondisi tertentu ya, teman-teman. Mengulang suatu blok kode atau menghentikan eksekusi program. Nah, if dan else ini, if itu digunakan untuk mengeksekusi suatu blok kode jika suatu kondisi bernilai benar, true. Else digunakan untuk mengeksekusi blok kode alternatif jika kondisi tersebut menilai salah, false. Jadi if itu dominan dengan true dan else itu dominan tentang false. Di sini ada contohnya. Contoh kode sederhana yang menunjukkan bagaimana program membuat keputusan berdasarkan input pengguna menggunakan if, else, dan switch. Di sini saya menggunakan Python. Nah, nilai inputnya memasukkan nilai ujian Anda dari nilainya 0 sampai 100 nih. If jika nilainya lebih dari 90, nanti di print selamat Anda mendapatkan nilai A. Nah, jika nilainya lebih dari 80, nanti di print nilai Anda B bagus. Dan jika nilainya lebih dari 70, maka nilai Anda C, cukup baik. Nah, else itu else itu untuk nilai di bawah 70. Jadi nanti di printnya Anda perlu belajar lebih giat lagi. Nah, di sini saya sudah meng-output nih, ini outputnya. Saya tulis 90 dan menghasilkan selamat Anda mendapatkan nilai A. Dan ketika saya tulis nilainya 60, Anda perlu belajar lebih giat. Di sini saya menuliskan nilai 85. Nah, memunculkan nilai Anda B bagus. Kita lanjut ke pembahasan yang terakhir, yaitu perulangan dan perolehan data. Nah, jadi di sini di materi terakhir yaitu perulangan dan perolehan data. Nah, perulangan atau looping dalam pemrograman adalah suatu konsep di mana sekumpulan instruksi atau kode dijalankan berulang-ulang selama satu atau kondisi tertentu terpenuhi. Nih, bayangkan Anda ingin mencetak kata halo sebanyak 10 kali. Alih-alih menuliskan perintah print halo sebanyak 10 kali, Anda bisa menggunakan perulangan loh untuk melakukan tugas ini secara otomatis. Nah, mengapa perulangan penting? Karena efisiensi, mengurangi penulisan kode yang berulang, fleksibilitas, memungkinkan program untuk melakukan tugas yang sama dengan variasi data yang berbeda. Ada otomatisasi, memudahkan dalam mengolah data dalam jumlah besar, yang terakhir ada pengambilan keputusan. Perulangan sering dikombinasikan dengan kondisi untuk membuat program yang lebih cerdas. Oke, mohon maaf tadi untuk pembahasan sintak dasar, contohnya sama seperti contoh seperti ini ya, teman-teman. Oke, baik. Terima kasih yang sudah menonton. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah atau pemahaman saya yang salah. Mohon dimaafkan karena saya masih dalam tahap belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.